Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil dari pengembangan media pembelajaran yang sudah kami kembangkan, yaitu kami beri nama paket Heroes. Jadi, ini adalah sebuah game edukasi yang berbasis gamifikasi yang kami rancang untuk bisa mendukung transformasi pendidikan digital. Dan presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah media pembelajaran inovatif yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Heru Wahyu Herwanto, STMKOM. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih lanjut, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aftina Nikma Rosyada, NIM 24055183459. Lalu yang kedua ada Arini Dini Yasmin, NIM 2305518001900. Dan yang ketiga, saya sendiri, Arvika Sabila Putri Setiadi, NIM 2405518346664. Lalu yang terakhir ada Ria Febrianti, NIM 2405518002985. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Di era digital saat ini, dunia pendidikan ini mengalami perubahan yang sangat besar. Bukan hanya dari sisi teknologi yang berkembang sangat cepat, tapi juga dengan ekspektasi di sekolah. Dan pada saat ini, pembelajaran juga dituntut untuk bisa lebih efektif, lebih menarik, dan juga lebih kontekstual. Dan menurut Rukmana pada tahun 2023, integrasi teknologi itu dapat meningkatkan efektivitas belajar dan juga keterlibatan siswa. Dan hal ini juga sangat sejalan dengan kebutuhan kita dalam menyiapkan generasi yang nantinya memiliki kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif. Dan pada kenyataannya, kami juga masih menemukan bahwa masih banyak sekolah, terutama di tingkat kejuruan, yang belum memiliki variasi media pembelajaran yang cukup. Salah satunya adalah kami menemukan permasalahan yang ada di SMK swasta Mardika Malang. Di sekolah tersebut, khususnya dalam mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan, media pembelajaran yang digunakan itu masih cenderung berbasis cetak dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Hal ini tentunya nantinya berdampak pada antusiasme siswa yang rendah dan nantinya juga menimbulkan pemahaman yang kurang pada materi yang sudah disampaikan. Dan nantinya pembelajaran di kelas juga menjadi kurang optimal. Melihat kondisi tersebut, kami mencoba merancang solusi dengan pendekatan yang lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik dari siswa vokasi. Salah satunya adalah melalui gamifikasi. Gamifikasi sendiri itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengadopsi dari elemen-elemen permainan ke dalam konteks pendidikan. Seperti sistem poin-poin, tantangan, badge, dan level, untuk bisa membangun motivasi dan mendorong partisipasi keaktifan dalam siswa. Menurut Hamari et al. Pada tahun 2014, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis gamifikasi dapat meningkatkan pemahaman 25% lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Dan dari sinilah kami juga mulai mengembangkan media kami yang berjudul Paket Heroes ini, sebuah game edukatif dengan gaya RPG yang nantinya ditujukan untuk membantu siswa dalam memahami konsep dasar jaringan komputer melalui pengalaman bermain yang edukatif. Next. Setelah memahami latar belakang dan juga tantangan yang sudah ada, kami di sini bertujuan untuk mengembangkan media kami. Yang pertama adalah mengembangkan media gamifikasi paket Heroes. Mengapa kami memilih pendekatan atau media yang kami kembangkan adalah gamifikasi?
Yaitu tujuannya bukan hanya sekedar membuat pembelajaran terasa seperti di dalam kelas, tetapi juga bisa benar-benar meningkatkan partisipasi dan juga keterlibatan siswa secara aktif. Lalu yang kedua juga dapat meningkatkan pemahaman jaringan komputer. Untuk gamifikasi sendiri, nanti di dalamnya kami juga akan memberikan materi-materi. Jadi sebelum mereka mendapatkan tantangan, mereka juga sudah mendapatkan materi sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah mendukung pendidikan kejuruan di era digital. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya. Silakan untuk Mbak Ria Febrianti. Baik, terima kasih Mbak Vika. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan yang digunakan. Jadi dalam pengembangan aplikasi ini kami menggunakan metode ADI yang terdiri dari 5 tahap, yaitu ada analisis, design, develop, kemudian ada implementation dan juga evaluation. Di mana pada tahap analisis ini aktivitas yang dilakukan yaitu melakukan observasi tentang kebutuhan siswa SMK Mahardika Malang. Jadi kita melakukan observasi, melakukan survei, kemudian melakukan wawancara kepada guru pengampu, siswa, dan juga guru yang terlibat pada mata pelajaran tertentu. Kemudian pada analisis ini kami juga melakukan analisis kurikulum yang digunakan di SMK Mahardika Malang dan juga mengetahui karakter siswa di kelas. Adapun hasil dari tahap analisis ini yaitu daftar kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian tahap berikutnya setelah melakukan tahap analisis yaitu dilakukan tahap desain, di mana aktivitas yang dilakukan pada tahap desain ini yaitu menyusun storyboard game yang dikembangkan yaitu paket Heroes. Kemudian setelah storyboard game tersebut dirancang, kami melakukan rancangan mekanik gamifikasi meliputi poin dan juga level yang ada di dalam game tersebut. Output yang dihasilkan dari tahap desain yaitu blueprint media dan alur pembelajaran yang digunakan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu membuat aset visual atau digital pada tahap develop. Kemudian setelah membuat aset visual atau digital yang meliputi karakter dan juga audio yang digunakan, kami mulai mengembangkan game. Output yang digunakan, output yang dihasilkan dari metode development tahap ini yaitu berupa prototype paket Heroes. Selanjutnya setelah tahap develop dilakukan, dilanjutkan dengan tahap implementation, di mana tahap implementation ini dilakukan validasi terlebih dahulu kepada ahli, meliputi ahli media dan juga ahli materi. Kemudian setelah mendapatkan hasil validasi, kami melakukan revisi atau evaluasi. Setelah dilakukan revisi atau evaluasi berdasarkan saran dari para ahli, kami melakukan uji coba di kelas 11 TKJ dan juga melakukan monitoring penggunaan. Uji coba dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama uji coba kepada kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa, dan juga uji coba kepada kelompok besar yang terdiri dari 20 siswa. Di mana pada tahap uji coba kelompok kecil, hasil menunjukkan bahwa media ini bisa dilanjutkan ke tahap uji coba kelompok besar. Kemudian setelah dilakukan uji coba kepada kelompok besar, kami mendapatkan data respon dari siswa dan juga guru yang terlibat. Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluasi, di mana pada tahap evaluasi ini kami melakukan analisis kuesioner yang telah diisi oleh siswa, kemudian dilakukan rekomendasi perbaikan. Pada dasarnya metode ADI ini bersifat fleksibel karena bisa melakukan evaluasi pada setiap tahapnya. Okay, next. Nah, ini merupakan tampilan dari media pembelajaran paket Heroes yang kita kembangkan. Jadi pada paket Heroes ini kan merupakan sebuah game yang berbasis role-playing game atau RPG yang dirancang sebagai media pembelajaran interaktif untuk mendukung proses belajar pada mata pelajaran, khususnya dasar-dasar teknik komputer dan telekomunikasi. Game ini dikembangkan secara khusus untuk kelas 10 SMK Mahardika Malang. Dengan pendekatan gamifikasi, maka akan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, menantang, dan mudah dipahami oleh siswa. Dalam
media pembelajaran paket virus ini, pemain akan berperan sebagai karakter yang menyelesaikan misi terkait konsep dasar jaringan komputer, kemudian perangkat keras, topologi jaringan, dan juga dasar telekomunikasi. Setiap misi pada game itu disusun berdasarkan kompetensi dasar yang diajarkan di kelas. Dengan sistem adanya poin, level, dan tantangan, game ini tentunya dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif belajar sambil bermain. Tujuan dari pengembangan paket virus ini adalah untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, mengurangi kejenuhan, serta meningkatkan pemahaman konsep teknis melalui media yang relevan dengan dunia digital yang akrab tentunya bagi siswa SMK. Nah, pada game ini kami juga menyajikan materi. Untuk lebih jelasnya, alur dari media pembelajaran paket virus dapat dilihat pada video berikut.
Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Ria dan Mbak Arvika atas penjelasan sebelumnya ya. Jadi saya mohon izin untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Jadi setelah dilakukan pengembangan game Pocket Heroes tadi melalui RPG MV Maker, maka dilakukan validasi ahli baik dari ahli materi maupun ahli media. Ahli materi dan ahli media sendiri diambil dari Bapak Ibu guru terkait di SMK Mahardika Malang. Nah, untuk hasil dari validasi ahli materi sendiri didapatkan skor eh, didapatkan skor sebesar 80%, di mana hal ini menunjukkan bahwa game ini layak untuk diuji lapangan atau bisa digunakan ketika pembelajaran. Dengan catatan bahwa konten sudah sesuai dengan kurikulum, meskipun ada beberapa catatan lain seperti memperdalam latihan atau menambahkan tingkat level kesulitan pada tahap tantangan. Kemudian dari ahli media mendapatkan skor sebesar 97,7%, di mana hal ini, skor ini menunjukkan bahwa Pocket Heroes sangat layak untuk diujikan karena desain UI UX-nya sangat interaktif. Kemudian materi itu mencakup 90% kompetensi dasar TKJ. Dan saran dari para ahli yaitu penambahan studi kasus di dunia industri ya. Jadi nanti diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut untuk tingkat tantangan maupun misi itu disesuaikan dengan study case atau masalah-masalah yang memang biasanya terjadi di dunia industri. Seperti misalnya masalah pada konfigurasi jaringan terupdate. Nah, kekuatan utama dari Pocket Heroes ini adalah aspek media menjadi daya tarik utama bagi siswa karena dia role play game, jadi dia akan membuat karakter masing-masing dan membuat game lebih menarik. Selanjutnya, setelah dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media, kami juga menyebarkan kuesioner berdasarkan pengalaman dari para siswa TKJ di SMK Mahardika. Nah, dari hasil kuesioner, tanggapan siswa, menurut kuesioner telah disebarkan, untuk indikator self-instruction itu mendapatkan skor 91,5. Di mana hal ini menunjukkan bahwa nilainya sangat baik. Kemudian kemudahan navigasi. Jadi ketika siswa ingin berpindah ke menu atau berpindah ke tahap selanjutnya, mereka tidak kesusahan atau kesulitan dalam menemukan navigasi. Di mana ini mendapatkan skor 87,5% dan sangat baik. Kemudian yang indikator yang ketiga ada efektivitas desain, itu juga menunjukkan nilai yang sangat tinggi sebesar 88,75%. Jadi menurut para siswa, desain yang ada di Pocket Heroes itu sangat menarik dan bisa meningkatkan minat mereka dalam belajar. Nah, dari ketiga indikator dilanjutkan ke indikator keempat yaitu motivasi belajar, di mana skor ini sangatlah tinggi, didapatkan hasil 96,25%. Ini adalah skor tertinggi di antara seluruh indikator ya. Jadi dibuktikan dengan adanya Pocket Heroes ini motivasi belajar siswa dapat naik sangat tinggi. Sehingga rata-rata dari keseluruhan indikator adalah sebesar 90,9. Jadi siswa merasa terbantu dengan adanya Pocket Heroes ini. Nantinya siswa menjadi lebih mudah menerima materi atau memahami terkait dengan jaringan komputer, topologi jaringan, ataupun troubleshooting jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Mbak Arini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Fa. Baik, saya lanjutkan. Setelah melakukan validasi kepada ahli media dan ahli materi, kemudian dilakukan juga untuk uji coba. Setelahnya dilakukan juga tahap analisis. Nah, dari uji coba pengguna, ini dilakukan uji coba awal dan uji coba lapangan. Untuk uji coba awal, media pembelajaran yang dikembangkan ini diuji kepada 10 siswa untuk memperoleh data terkait self-instruction, penggunaan bahasa, navigasi, kemudian pengoperasian program, dan keefektifan desain layar. Nah, dari hasil tahap ini menunjukkan nilai rata-rata sebesar 90,9%,
yang termasuk dalam kategori sangat layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji coba lapangan. Nah, untuk tahap uji coba lapangan melibatkan 20 siswa dan mendapat nilai rata-rata 84,2%, yang juga termasuk dalam kategori sangat layak dan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil dari kedua tahap uji ini, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang kami kembangkan, yaitu Pocket Heroes, sangat layak untuk digunakan dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Untuk selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Kesimpulan dalam pengembangan ini yaitu pengembangan Pocket Heroes menggunakan model ADI terbukti sangat layak dengan skor ahli materi sebesar 80%, skor ahli media sebesar 97,7%, serta respons siswa dengan rata-rata 90,9%. Dan dari validasi dan uji coba ini kita mendapatkan bahwa skor paling tertinggi adalah motivasi belajar sebesar 96,25% yang dapat meningkatkan pemahaman dari konsep jaringan. Karena memang gamifikasi ini yang kami kembangkan adalah game interaktif yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua adalah mendukung transformasi pendidikan vokasional di era industri 4.0 4.0 karena memang era ini adalah era digitalisasi. Untuk sarannya yang pertama adalah mengadakan pelatihan guru agar integrasi optimal di dalam kelas. Jadi maksudnya ini adalah memberikan pelatihan kepada guru untuk menggunakan media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kemudian setelah adanya media, mungkin bisa dikombinasikan dengan metode project-based learning karena SMK ini melibatkan tidak hanya akademis tetapi juga teknis. Yang ketiga adalah uji coba mungkin bisa dilakukan di vokasi lain dengan variasi jurusan dan dikembangkan untuk materi jaringan tingkat lanjut. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperdalam bagian studi kasus troubleshooting jaringan karena memang SMK memerlukan pendalaman tentang materi studi kasus yang langsung ke lapangan, seperti itu, troubleshooting jaringan, khususnya untuk troubleshooting jaringan. Baik, itu tadi pemaparan dari hasil pengembangan kami. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Arvika, mohon maaf. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dan pemaparan media pengembangan yang sudah kami kembangkan dari kelompok 3. Dan mungkin nantinya akan dilanjutkan mengenai kritik dan saran. Dan mungkin cukup untuk hari ini presentasi kami. Kami tutup, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.